Kalian sadar nggak kalau selama ini kita semua sebenarnya lagi kerja bakti buat Amerika? Kita yang gali nikel di Sultra, kita yang peras keringat kirim buruh migran ke luar negeri, tapi ujung-ujungnya kekayaan alam kita dan juga tenaga kita cuma ditukar sama selembar kertas yang Amerika cetak cuma tinggal klik tombol doang. Tapi ada kabar buruk buat Washington. Masa kejayaan itu perlahan-lahan menuju ke ujung tanduk. Faktanya dolar selama ini bukan sekedar uang. Dolar adalah remote control. Begitu Amerika tidak menyukai suatu negara, mereka tinggal klik satu tombol dan ekonomi negara itu bisa lumpuh seketika. Tapi hari ini dunia mulai muak jadi sandera. China, Rusia, bahkan Indonesia mulai berani bilang cukup. Gerakan ini namanya de-dolarisasi. Kiamat dolar bukan lagi sekedar konspirasi, ini nyata di depan mata. Lantas, apa dampaknya buat nikel di bawah kaki kita di Sulawesi Tenggara? Dan benarkah dolar bakal jadi kertas yang tidak berharga di masa depan? Aku Indi dan hari ini kita bakal bongkar apa yang tidak berani diceritakan media arus utama kepada kalian semua. Kita bedah sekarang. Kenapa dolar bisa sesakti itu? Karena Amerika bikin aturan kalau minyak dunia cuma bisa dibeli pakai dolar atau yang kita kenal saat ini petrodolar. Nah, pertanyaannya, kita kan tidak bisa cetak dolar. Lalu bagaimana Indonesia mendapatkan dolar untuk beli minyak dunia? Caranya, kita harus kerja bakti buat Amerika. Ibaratnya gini, kalau kita mau mendapatkan kupon bensin dari si ketua komplek, kita harus jual barang milik kita ke dia atau si ketua komplek. Kita gali nikel kita petik kopi kita di pegunungan, kita peras keringat kirim TKI ke luar negeri, hanya supaya untuk mendapatkan lembaran kertas hijau. Kita tukar barang nyata kita yang susah payah kita dapatkan dengan kertas yang Amerika cetak cuman tinggal klik tombol doang. Dunia mulai merasa ini nggak adil. Kita kerja rodi, mereka cuma kerja cetak kertas. Tapi bentar, mungkin kalian nanya, ini emang dari dulu ya dunia ini pakai dolar? Jawabannya tidak. Dulu setiap negara itu ibaratnya punya tabungan emas. Kalau mau cetak uang, mereka harus punya emasnya dulu di gudang. Tapi setelah Perang Dunia Kedua selesai, hampir seluruh dunia hancur dan bokek kecuali Amerika. Amerika saat itu mempunyai tumpukan emas yang paling banyak di dunia. Akhirnya di tahun 1944, seluruh pemimpin-pemimpin dunia berkumpul di Hotel Bretton Woods. Dan Amerika bilang gini ke semua negara, kalian gak usah pusing simpan emas banyak-banyak. Biar saya saja yang simpan emasnya. Kalian pakai dolar saya saja untuk dagang. Saya janji, kapanpun kalian mau tukar dolar jadi emas lagi, saya kasih. Dunia percaya, dolar pun jadi raja. Tapi kemudian tragedi terjadi di tahun 1971. Amerika ingkar janji. Mereka bilang mereka nggak mau lagi tukar dolar dengan emas. Dunia pun kaget, tapi sudah terlanjur ketergantungan. Ibaratnya gini, kita sudah pakai satu aplikasi untuk bayar semua hal, tapi tiba-tiba syarat dan ketentuan diganti secara sepihak. Tapi kita nggak bisa pindah karena semua orang sudah pakai aplikasi itu. Nah, supaya dolar tetap laku meskipun emasnya nggak ada, Amerika bikin strategi baru, yaitu petrodolar yang kita bahas tadi. Karena Amerika pakai dolar bukan lagi sebagai alat transaksi, tapi sebagai remote control. Kemarin pas Rusia perang sama Ukraina, Amerika tinggal klik tombol dan Rusia tidak bisa jualan apapun karena akses dolarnya diputus. Negara lain kayak China dan India mulai mikir, wah kalau saya tidak sejalan dengan Amerika, nasib saya bakal sama seperti Rusia. Tabungan negara saya bisa hangus seketika. Inilah yang memicu gerakan de-dolarisasi. Mereka mulai mikir, mending kita tukaran barang langsung saja, nggak usah lewat calo dolar. Nah, akhirnya nggak cuma jadi obrolan di balik meja. Negara-negara yang sudah enek ini membentuk geng sendiri, namanya BRICS, singkatan dari Brasil, India, China, Rusia, dan South Africa atau Afrika Selatan. Bayangkan, ini bukan geng kaleng-kaleng. Anggota BRICS ini isinya adalah negara-negara raksasa yang penduduknya hampir setengah dari populasi dunia. Mereka bilang gini, daripada kita disandra sama dolar,
Mending kita bikin sistem sendiri. Bridge ini sekarang jadi motor utama dedolarisasi. Inilah yang bikin Amerika ketar-ketir, karena kalau dunia tidak pakai dolar lagi buat dagang, otomatis dolar pulang kampung dan ekonomi Amerika bakal berantakan. Dan ini yang paling dekat sama kita di bumi Anoa. Sulawesi Tenggara bukan hanya sekedar provinsi di atas peta, tapi raksasa energi dunia. Coba kalian bayangkan, berdasarkan data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan cadangan biji nikel kita berada di angka 1,86 miliar ton. Tapi kalau kita berbicara potensi kotornya atau sumber dayanya, angkanya lebih gila lagi, berada di angka 97,4 miliar ton. Dan Indonesia menyimpan 43% cadangan nikel dunia, dan setengahnya ada di bawah tanah yang kita injak sekarang di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Dan jangan salah, dunia sekarang sedang haus-hausnya dengan nikel, dan sumurnya ada di Sulawesi Tenggara. Tanpa nikel dari Morosi Konawe sana dan Pomala Kolaka sana, revolusi teknologi hijau di Eropa dan Amerika cuman bakal jadi mimpi di siang bolong. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah nikel bakal menggantikan bensin? Jawabannya exactly yes. Iya, nikel adalah the new oil. Kalau di abad 20 dunia berperang demi minyak bumi untuk bahan bakar bensin, di abad 21 dunia bertaruh demi nikel untuk baterai. Nikel adalah bahan inti yang bikin mobil listrik bisa jalan ratusan kilometer tanpa setetes bensin pun. Dan nikel juga yang membuat handphone yang kalian pegang saat ini bisa nyala. Jadi kalau dulu Arab Saudi kaya raya karena minyak bumi, sekarang giliran Sulawesi Tenggara yang punya posisi tawar itu. Dengan sistem pemerintahan kita sekarang ini, semoga saja Sulawesi Tenggara juga bisa kaya raya seperti Arab Saudi. Kalau Arab Saudi punya minyak bumi, Sulawesi Tenggara punya nikel. Nah, ternyata selama ini transaksi emas hitam kita ini itu muter-muter dulu lewat bank di Amerika sana. Meskipun setiap transaksi nikel di depan mata kita, tetapi Amerika tetap dapat jatah uang administrasi karena kita pakai dolar. Tapi sekarang pemerintah mulai pakai kebijakan LCT, Local Currency Transaction. Artinya kalau investor di Morosi atau Pomala mau transaksi, mereka bayar pakai rupiah atau yuan langsung. Kita pecat dolar sebagai makelar. Efeknya buat kita apa? Ekonomi kita jadi punya benteng. Jadi kalau misalkan dolar di Amerika sana lagi kacau balau, harga beras dan minyak di pasar kota Kendari tidak harus ikut-ikutan gila. Kita mandiri, kita punya barangnya, dan kita yang menentukan aturan mainnya. Dolar memang gak akan mati besok pagi, tapi dia bukan lagi raja tunggal. Kita bakal punya banyak pilihan dompet. Memang masa transisi ini bakal bikin harga barang naik turun. Tapi ini adalah harga yang harus kita bayar agar kita tidak lagi jadi jongos mata uang tunggal dolar Amerika. Aku bahas ini supaya kita sadar bahwa nikel yang berada di bawah kaki kita punya kekuatan untuk merubah dunia. Jangan cuma mau jadi penonton yang bingung, tapi jadilah masyarakat yang paham akan permainan. Nah, ngomongin soal nikel, kalian pasti kepikiran satu nama, Elon Musk. Tapi tahu nggak kalian, di balik kekayaan Elon Musk yang gila itu, ada sistem cetak uang yang bikin kita makin miskin, tapi dia makin kaya. Kok bisa ya setiap Amerika cetak uang, kita di sini di Sulawesi Tenggara yang kena inflasinya? Kita bakal bongkar ini di video minggu depan. Dan sekarang tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, setuju nggak kalau misalkan kita Indonesia meninggalkan dolar? Saya Indi, selamat menjalankan ibadah puasa, bye-bye.